Halo, jumpa lagi di Me Time Channel. Kalau biasanya Mimin kasih rekomendasi drama Korea yang bergenre romantik komedi atau drama, kali ini Mimin akan review suatu drakor yang agak berbeda. Drakor kali ini berjudul Mystic Pop-Up Bar yang bergenre fiksi supranatural. Yuk kita simak reviewnya. Dikisahkan ada seorang gadis muda bernama Wolju. Wolju adalah anak dari seorang dukun, yang mana Wolju punya kemampuan unik. Dia bisa masuk ke dalam mimpi seseorang, terutama mimpi aneh atau yang berhubungan dengan roh jahat, dan mengartikan mimpinya, serta mencoba mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi orang tersebut. Wolju sudah membantu banyak orang di sekitarnya, dan dia sendiri merasa senang bisa membantu banyak orang. Namun, ibunya Wolju kurang senang akan hal itu. Dia mengkhawatirkan kemampuan Wolju ini bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di kemudian hari. Ibunya Wolju juga berharap Wolju bisa segera menikah. Berita tentang kemampuan Wolju akhirnya terdengar di telinga ratu kerajaan yang sedang bingung mencari cara untuk mengobati penyakit aneh dari anaknya yang tak lain adalah putra mahkota sendiri. Dipanggilnyalah Wolju ke istana untuk mengartikan mimpi aneh dari putra mahkota. Rupanya putra mahkota sering mimpi buruk. Wolju menjelaskan kalau mimpi buruk putra mahkota itu karena banyak roh jahat yang mengganggu tidurnya. Roh jahat itu tak lain adalah arwah orang-orang yang dibunuh kerajaan, namun jasadnya tidak dikuburkan secara layak. Wolju meminta waktu beberapa hari untuk mengetahui di mana jenazah dari arwah penasaran itu, supaya bisa dikuburkan secara layak dan mimpi buruk putra mahkota bisa berhenti. Setelah beberapa hari melakukan pembacaan mimpi, akhirnya Wolju berhasil menenangkan roh-roh jahat tersebut, dan putra mahkotanya pun sembuh. Setelah sembuh, ibu ratu melihat kok putranya jadi sering tidak fokus dan senyum-senyum sendiri. Ternyata putra mahkota sedang jatuh cinta dengan Wolju. Gosip pun menyebar di kalangan tetangga Wolju kalau Wolju sudah tidur dengan putra mahkota supaya bisa menjadi selirnya. Memang ya guys, gak di negara Konoha, gak di Korea. Gosip tetangga itu kejam. Mendengar itu, ibu Wolju khawatir terjadi hal buruk dan meminta Wolju segera pergi ke rumah pamannya. Baru separuh perjalanan, Wolju melihat dari kejauhan kalau ada kebakaran di dekat rumahnya. Khawatir, Wolju putar balik ke rumahnya lagi. Dan benar saja, rumah Wolju lah yang sedang terbakar. Dan ibu Wolju sudah meninggal secara misterius di dalam rumah. Saking syoknya akan kejadian ini, Wolju berjalan tak tentu arah dan melihat pohon keramat yang dijadikan pemujaan ke dewa-dewi. Dalam emosinya akan ketidakadilan ini, Wolju mengobrak-ngabrik meja persembahan, mengutuki penduduk desa, dan bundir di pohon keramat tersebut. Sekian ratus tahun kemudian, ada sebuah kedai mistis di tengah kota. Sepintas, kedai ini nampak seperti kedai makan minum yang biasa. Ternyata, Wolju telah bereinkarnasi dan hidup selama 500 tahun. Dia dihukum untuk membantu 100.000 manusia, yang mana cara membantunya adalah dengan masuk ke dalam mimpi orang tersebut. Di kedai ini, Wolju dibantu oleh temannya yang bernama Gui. Di tempat lain, ada karyawan customer service bernama Han Kang-be yang mempunyai kemampuan unik. Cukup menyentuhkan tangannya pada orang, maka orang tersebut auto curhat tanpa sadar. Kang-be sendiri sebenarnya kurang nyaman dengan kemampuan uniknya ini. Salah satu temannya bernama Song Miran mempunyai masalah. Dia sering dilecehkan oleh manajer di tempat kerjanya.
Saking stresnya, Miran tidak fokus dan hampir ditabrak sebuah mobil. Secara refleks, Kang B berlari untuk menyelamatkan Miran. Setelah kejadian tersebut, mereka pun menenangkan diri di kedai mistis. Di kedai mistis ini, mereka bertemu dengan Wolju. Secara tidak sengaja, Miran menyentuh tangan Kang B dan langsung deh dia curhat akan hal yang dialaminya. Wolju melihat kesempatan itu lalu menawari Miran anggur khusus. Benar saja, tak lama setelah minum, Miran mengantuk dan tertidur pulas. Setelah Miran tertidur, Wolju pun masuk ke dalam mimpinya. Di tengah proses itu, secara tidak sengaja, Kang B menyentuh bahu Miran. Lalu Kang B pun tersedot masuk dalam mimpinya. Dalam mimpi Wolju berhasil membuat kapok manajer Miran. Esok harinya, baik Kang B dan Miran tidak sepenuhnya ingat apa yang terjadi kemarin. Kang B juga masih bingung apakah kejadian kemarin itu nyata atau tidak. Kang B memutuskan untuk bertemu Wolju untuk memastikan dan minta bantuannya untuk menghilangkan kemampuan anehnya itu. Wolju sendiri ternyata diberi deadline 1 bulan oleh penguasa alam baka untuk memenuhi targetnya. Jika tidak tercapai, Wolju akan dikirim ke neraka. Wolju lalu teringat akan Kang B yang memiliki kemampuan unik, yang mana itu bisa membantunya untuk memenuhi target 100.000 orang tadi. Mereka pun bertemu dan Wolju mengajak Kang B untuk bekerja sama. Namun setelah membaca kontrak kerjasamanya, Kang B takut dan ragu untuk tanda tangan. Wolju sendiri tidak patah semangat. Berbagai cara dicobanya untuk mendesak Kang B setuju bekerja sama dengannya. Dan akhirnya Kang B pun setuju. Dimulailah petualangan Kang B bersama Wolju dan Gui dalam membantu orang-orang yang bermasalah. Mampukah Wolju dan kawan-kawan mencapai target 100.000 orang dalam waktu 1 bulan? Apakah Kang B bisa sembuh dari kemampuan uniknya? Lalu apakah Hyorin cinta sejati yang dicari oleh Kang B? Atau tidak? Siapa sebenarnya Gui? Apa motivasinya hingga dia mau menemani Wolju selama ini? Lalu siapa pula pria misterius yang selalu mengawasi Wolju dan kawan-kawan dari kejauhan? Penasaran kan? Yuk, segera kalian download dan saksikan Mystic Pop-Up Bar ini.